pagi, Pak. Selamat pagi, anak-anak. Dengarin suaranya. Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana Pagi, Pak. kabarnya hari Baik, Pak. ini? Sehat, Pak. Baiklah, sebelum kita belajar kita pada pagi hari ini, ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Ya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Laju reaksi, Pak. Laju Ya. reaksi. Betul sekali. Apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, teori tumbukan. Reaksi antara molekul bereaksi terjadi apabila terjadi tumbukan. Untuk saling bertumbukan, molekul tertentu. Energi minimum yang diperlukan agar tumbukan terjadi dan reaksi dapat berlangsung disebut energi aktivasi atau IA. Coba lihat gambar yang sudah terpampang pada slide. Setelah kita ketahui bahwa reaksi kimia ada yang berlangsung kimia disebut dengan istilah laju reaksi. Selanjutnya muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan reaksi berlangsung cepat atau berlangsung lambat? Apa hubungan antara laju reaksi dengan waktu berlangsungnya reaksi? Jika reaksi berlangsung cepat membutuhkan waktu kecil, tetapi jika berlangsung lambat maka waktu yang dibutuhkannya besar. Apakah sudah paham? Sudah, Pak. Ya. Apakah ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama, konsentrasi reaksi. Ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Bagaimana konsentrasi bereaksi mempengaruhi laju reaksi? Berhubungan dengan teori tumbukan menyatakan bahwa semakin besar konsentrasi, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan antar molekul yang bereaksi, sehingga laju reaksi semakin cepat berlangsung. Apakah sudah paham? Sudah, Pak. Yang kedua, suhu. Tolong digeser slide-nya. Ya, terima kasih. Ya, 2, suhu. Dengan menggunakan teori tumbukan, jelas bahwa semakin tinggi suhu, maka molekul-molekul yang mencapai energi aktivasi semakin banyak. Sehingga laju reaksi semakin cepat berlangsung. Contoh, suhu 35 derajat Celcius lebih cepat reaksi daripada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya, luas permukaan. Teori tumbukan menjelaskan bahwa semakin luas permukaan sentuh, semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar molekul yang bereaksi, sehingga laju reaksi lebih cepat berlangsung. Contoh, 1 gram larutan zat X lebih cepat daripada 1 gram serbuk zat X. Tetapi 1 gram serbuk zat X lebih cepat bereaksi daripada 1 gram padatan zat X.
Adakah yang mau ditanyakan? Ayo, siapa yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya, penyebab hal itu terjadi, kenapa ya, Pak? Ya, sebelum Bapak jawab, Ada, Pak. adakah yang Saya akan bisa mencoba menjawab, Pak. menjawab? Saya ulangi dulu pertanyaannya. Contohnya, Pak, 1 gram larutan zat X lebih cepat daripada 1 gram serbuk zat X. Tetapi 1 gram serbuk zat X lebih cepat bereaksi karena luas permukaan serbuk lebih luas daripada karena yang soal yang itu, Pak, perbedaannya di serbuk dan padatan, di mana serbuk itu luas permukaannya lebih besar, sedangkan padatan itu luas permukaannya lebih kecil, Pak, sehingga laju reaksi yang lebih cepat berlangsung. Ya, benar sekali. Jadi, 1 gram larutan zat X lebih cepat daripada 1 gram serbuk zat X. Tetapi 1 gram serbuk zat X lebih cepat bereaksi daripada 1 gram padatan zat X. Yaitu luas permukaannya lebih luas daripada 1 gram padatan zat X. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana katalis mempengaruhi laju reaksi? Sebelumnya kita harus tahu apa itu katalis. Jadi, katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan atau memperkecil energi aktivasi. Coba semua melihat gambar. Adakah yang bisa menjelaskan gambar itu? Pak, saya, Pak. Siapa ya tadi yang bisa? Saya mau bertanya, Pak. Ya, si Payung silakan. Saya belum paham pada gambar, Pak, yang tentang katalis dengan tanpa katalis, Pak. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, tadi si Payung bertanya,
Ada, Pak. Saya mencoba Bagaimana menjawab, Pak. Berdasarkan gambar tersebut, Pak, itu ada mengatur reaksi dengan energi katalis, dengan energi aktivasi dan yang terdapat pada gambar? tanpa Apakah ada yang dengan menjawab? katalis dan tanpa Silakan. katalis. Di mana yang garis merah itu, Pak, itu dengan katalis, sedangkan yang garis biru itu tanpa katalis. Dapat kita lihat bahwa dengan katalis energi aktivasinya semakin kecil, Pak. Atau katalis dapat memperkecil energi aktivasi sehingga laju reaksinya semakin cepat, Pak. Sedangkan yang pada garis biru itu, Pak, dapat kita lihat itu tanpa katalis sehingga energi aktivasinya tetap besar atau tetap tinggi, Pak, sehingga laju reaksinya lambat, Pak. Bagaimana, Pak? Banyak betul sekali. Tapi Bapak akan memperbanyak lagi. Yang benar. Di grafik itu dapat kita melihat bahwa dapat memperkecil. Sehingga dengan turunnya energi aktivasi atau EA, maka laju reaksi akan semakin cepat berlangsung. Ya, mungkin itu saja. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Di sini ada lembar kerja siswa. Bapak akan menjelaskan petunjuk pengerjaan soal. Yang pertama, satu, semua mengerjakan secara pribadi. Jawab perlu pembelajaran berlangsung dengan menyebutkan waktu pengerjaan 5 menit. Pertama juga menjelaskan. Yang pertama, laju reaksi. Tolong digeser slide-nya, Pak. Tolong digeser slide. Di sini kalian akan mengisi titik untuk pada soal yang terdapat pada soal. Kemudian selanjutnya pita magnesium. Dan gambar yang kedua itu reaksinya. Jadi kalian di sini harus mengisi titik-titik yang ada di slide tersebut. Selanjutnya, Erwin. Selanjutnya adalah luas permukaan. Di
sini juga kalian akan mengisi titik-titik bagaimana luas permukaan terhadap laju reaksi, pengaruh suhu. Di situ ada terdapat 3 gambar, dan selanjutnya setelah kalian amati, lalu kalian mengisi titik-titik yang terdapat di slide. Selanjutnya pengaruh katalisator. Tolong slide-nya, Erwin. Pengaruh katalisator. Nah, dari grafik itu kalian akan bisa mengisi titik-titik yang ada di slide. Oke, Bapak tunggu selama 15 menit. Baik, Pak. Slide-nya tolong. Apakah ya, waktunya sudah 15 menit. Apakah ada yang bisa menjawab? Nomor 1. Apakah bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab nomor 1? Saya, Pak. Ada yang bisa menjawab nomor 1? Silakan, ayo. Silakan. Sebutkan nama. Ya, yang menjawab akan mendapat. Untuk Erwin, waktu kita berapa lagi? Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Ayo si Payung, ayo jawab. Tidak bisa, Pak. Apa? Yang lain bisa menjawab? Bagaimana? Erwin, tolong slide-nya digeser ke pengaruh konsentrasi. Pengaruh konsentrasi, Pak. Ke pengaruh konsentrasi. Ya, terima kasih. Terima kasih, Nak. Ayo, Payung, silakan jawab. Slide yang satu lagi, Pak. Ya, Pak. Ayo, kita lagi slide-nya, Erwin. Terima kasih.
Kok nggak nyampe suaraku? Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Sudah. Kemudian, semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat berlangsung. Apabila kita hubungkan laju reaksi dengan teori pembukaan, maka dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka partikel-partikel bereaksi akan memiliki frekuensi tumbukan semakin besar. Semakin besar frekuensi tumbukan antara partikel-partikel terbentuk. Apabila semakin cepat reaksi kimia terbentuk, maka laju reaksi akan semakin cepat. Terima kasih, Pak. Jawabannya sangat bagus. 100 untuk buat kamu, Payung. Selanjutnya nomor 2. Siapa yang bisa Pak menjawab? Guru, Pak Guru, mengingat waktu kita tinggal 8 menit lagi. Iya. Saya, Pak. Ya, satu soal lagi. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak, Silakan. untuk soal yang nomor 2. Ya, silakan. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap reaksi? Pak, itu sudah pas slide-nya, Pak. Slide-nya. Pengaruh luas permukaan. Slide. Tolong slide-nya digeser ke pengaruh luas permukaan, Pak. Slide-nya, Pak, tolong digeser ke pengaruh luas permukaan. Iya, dilanjut aja. Slide-nya, Pak. Pak, itu slide-nya tolong diganti, Pak, digeser ke pengaruh luas permukaan. Ya, terima kasih. Satu lagi, Pak, slide satu lagi. Ya, sudah. Perkenalkan, Pak, saya Nikita Turnip, saya akan menjawab soal nomor 2, Pak. Dari tabel di atas, manakah yang memiliki luas permukaan lebih besar? Yang memiliki luas permukaan yang lebih besar itu adalah serbuk, Pak. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh luas permukaan serbuk dan tabel tersebut terhadap laju reaksi? Serbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada tablet, sehingga gelas kimia yang dimasukkan serbuk lebih cepat bereaksi daripada gelas kimia yang dimasukkan tablet. Dengan demikian, semakin luas permukaan, maka laju reaksi akan semakin cepat berlangsung. Selanjutnya, semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka semakin cepat laju reaksinya. Mengapa demikian? Jawabannya, bagaimana, Pak?
Ya anak-anak, karena waktu kita sudah mau habis, untuk soal-soal akan kita lanjutkan untuk minggu depan. Nanti soal yang Baik, dua lagi Pak. akan untuk katalis dan suhu, Bapak akan kirim melalui WhatsApp. Terima kasih Bapak Bapak. memberi nilai yang akan menjawab. Terima kasih, Pak. Kasihan. Baiklah, kita akan mengakhiri pembicaraan kita. Baiklah, selamat pagi dan tetap menjaga kesehatan di masa. Baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih ilmunya, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih. Thank you for Pak, terima kasih ilmunya, Pak. Pelanggar hati. Ya,